Di video berikut ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Design Thinking tahap Empathize. Simak videonya ya! Karena Design Thinking adalah metodologi inovasi yang fokusnya kepada kebutuhan manusia, maka sangat penting untuk memahami siapa konsumen atau pengguna produk kita di awal. Kita harus memahami apa yang mereka pikirkan, mereka rasakan, mereka alami, dan mereka harapkan terhadap produk atau konteks suatu permasalahan. Pada tahap empathize ini, kita akan banyak berinteraksi dengan konsumen atau pengguna, sehingga kita akan banyak mendapatkan data dan informasi mengenai bagaimana suatu produk atau permasalahan direspon oleh konsumen atau penggunanya. Menurut founder Google Larry Page, tidak ada cara lain untuk memahami orang selain dengan cara mengamati dan mendengarkannya. Pada tahap empathize ini, kita memang akan banyak mengamati dan mendengarkan apa yang disampaikan konsumen atau pengguna. Hanya dengan dua cara ini, kita akan mendapatkan profil konsumen atau pengguna yang utuh. Beberapa teknik dan tools yang dapat kita gunakan di tahap empathize diantaranya adalah 1. Riset pasar untuk mengetahui dinamika respon konsumen atau pengguna terhadap produk atau layanan. 2. Survei untuk mendapatkan pendapat yang lebih konstruktif dari konsumen atau pengguna terhadap produk atau layanan. 3. Interview untuk membangun engagement dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih detail. 4. Observasi mengamati bagaimana konsumen atau pengguna mengalami setiap proses untuk mendapatkan produk atau layanan. 5. Immersion melakukan persis seperti yang dilakukan konsumen atau pengguna agar mendapatkan sebuah profil yang lebih lengkap, perasaan, dan pengalaman. Teknik dan tools di atas tidak harus digunakan semuanya, namun dapat dipilih disesuaikan dengan karakteristik konsumen atau pengguna. Kita harus menganalisa kira-kira teknik dan tools mana yang akan berdampak optimal terhadap perolehan data dan informasi dari konsumen atau pengguna produk kita. Hasil dari beberapa teknik dan tools tersebut akan menghasilkan sebuah resume berupa empathy map, di mana kita akan dapat melihat secara utuh mengenai apa yang disampaikan, dirasakan, dilakukan, dan dipikirkan oleh konsumen atau pengguna selama berinteraksi dengan produk. Karena di tahap empathize ini, kita akan banyak berinteraksi dengan orang, maka akan banyak sekali tantangannya karena karakter manusia akan berbeda-beda. Tantangan ini bisa muncul dari internal diri kita sendiri maupun dari orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Tantangan yang bisa muncul dari dalam diri kita sendiri misalnya adalah 1. Menghakimi atau judgment. Hal ini terjadi karena kita mungkin pernah mengalami situasi yang sama dengan konsumen atau pengguna. 2. Sering melakukan asumsi. Hal ini mungkin terjadi karena kita merasa superior dibanding konsumen atau pengguna. 3. Cepat berpuas diri. Hal ini terjadi karena kita merasa sudah cukup dengan apa yang disampaikan oleh konsumen atau pengguna di awal-awal berinteraksi. Perasaan ini muncul karena kita melakukan dua hal sebelumnya, yaitu menghakimi dan sering membuat asumsi. Sementara tantangan dari orang yang berinteraksi dengan kita misalnya 1. Tidak terbuka dengan informasi yang kita perlukan. Hal ini terjadi mungkin karena kita tidak membangun engagement di awal-awal interaksi. 2. Takut menyinggung perasaan kita sehingga informasi yang disampaikan cenderung yang baik-baik saja. 3. Sangat apa adanya, bahkan cenderung curhat terhadap produk atau permasalahan yang dihadapi selama ini atau provokatif. Hal ini menuntut kita untuk tidak terpancing emosinya atau baper. Teman-teman, setelah di video sebelumnya kita membahas tahap Empathize Design Thinking, maka di video berikut ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Design Thinking tahap Divine. Simak videonya ya! Pada tahap Empathize, kita mendapatkan gambaran konsumen atau pengguna secara utuh, yaitu apa saja yang mereka alami, mereka pikirkan, mereka keluhkan, dan mereka harapkan. Maka selanjutnya informasi dan data yang kita dapatkan pada tahap empathize akan kita analisa lebih dalam untuk mendapatkan konstruksi masalah yang sesungguhnya menjadi perhatian konsumen atau pengguna.
Pada tahap Define, kita akan melakukan unpacking semua informasi dan data yang diperoleh pada tahap Empathize. Informasi dan data ini selanjutnya akan kita klasifikasikan dan analisa lebih dalam, sehingga kita mendapatkan insight dan juga kebutuhan apa yang ingin didapat oleh konsumen atau pengguna. Karena begitu banyak informasi dan data yang kita peroleh dari berbagai macam tipe konsumen atau pengguna, maka kita harus terbiasa dengan yang namanya ambiguity atau ketidakjelasan, uncertainty atau ketidakpastian, dan kesabaran dalam mengembangkan analisa terhadap permasalahan. Ketika melakukan analisa lebih mendalam terhadap informasi dan data di tahap Define, ada beberapa teknik dan tools yang dapat digunakan, seperti 1. Analisa stratifikasi. Melakukan pengelompokan informasi dan data dari konsumen atau pengguna. 2. 5 Whys. Untuk mendalami terhadap sebuah informasi dan data yang diperoleh. 3. Customer Journey. Untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap apa yang dialami dan dirasakan oleh konsumen atau pengguna terhadap sebuah konteks. 4. Redefinition. Membuat definisi atau bahkan mendefinisikan ulang terhadap masalah atau sebuah konteks yang terjadi. 5. Jobs to be done. Untuk mendapatkan motif sesungguhnya, kesulitan, dan keuntungan yang diperoleh oleh konsumen, pengguna terhadap sebuah konteks tertentu. Teknik dan tools tersebut dapat digunakan secara bersamaan, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan sebuah konstruksi masalah yang sesungguhnya menjadi perhatian konsumen atau pengguna. Tahap Define ini seperti moment of truth. Artinya, jika kita tepat dapat mengkonstruksikan masalah, maka tahapan selanjutnya akan lebih sesuai dengan harapan konsumen atau pengguna. Namun, begitu juga sebaliknya. Yang menjadi tantangan di tahap Define ini adalah bagaimana kemampuan kita dalam memahami informasi dan data dari tahap Empathize, sehingga informasi dan data tersebut benar-benar bisa menjadi sebuah informasi yang lebih terstruktur dan jelas. Dengan konstruksi informasi yang lebih detail dan dalam, maka akan memudahkan kita dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi perhatian konsumen atau pengguna terhadap suatu masalah atau produk. Seringkali di tahap ini, kita harus melakukan proses pengambilan informasi dan data kembali untuk memperkuat analisa kita agar lebih tajam dan mendapatkan apa yang menjadi motif sesungguhnya dari konsumen atau pengguna. Teman-teman, setelah kita dapat mengkonstruksikan masalah sesungguhnya di tahap Define, maka selanjutnya kita akan ke tahap Ideate untuk mencari ide-ide solusi agar masalah tersebut bisa terselesaikan. Yuk kita simak videonya! Menurut Linus Pauling, seorang ahli kimia dan peraih Nobel tahun 1954, cara terbaik untuk mendapatkan ide yang bagus adalah mempunyai ide yang banyak dan beragam. Karena dengan ide yang banyak dan beragam, maka akan membuka ruang yang besar terjadinya kolaborasi ide di dalamnya, sehingga menghasilkan ide yang lebih komprehensif. Kita jangan cepat berpuas diri terhadap ide-ide yang muncul sedikit, namun terlihat sangat keren dan baru. Permasalahan yang dihadapi oleh konsumen atau pengguna pada umumnya cukup kompleks, sehingga kita harus membuat solusi yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan ide yang banyak dan beragam? Salah satu teknik yang paling populer dan mudah dilakukan adalah dengan cara brainstorming. Dengan brainstorming, kita didorong untuk menghasilkan ide sebanyak-banyaknya, bahkan yang out of the box, tanpa harus memikirkan hal-hal lainnya terlebih dahulu, seperti misalnya biaya, kemudahan dalam desain, dan produksi. Pada tahap ini, sangat dibutuhkan kontribusi dari semua anggota tim inovasi agar benar-benar menghasilkan jumlah ide solusi yang banyak. Misalkan dalam satu tim inovasi terdapat 5 anggota, dan masing-masing memberikan kontribusi satu ide solusi. Maka tim sudah mempunyai total 5 ide solusi. Cukup banyak kan? Namun, pada proses brainstorming, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar prosesnya dapat berjalan dengan baik. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Jangan menghakimi. 2. Mendorong ide-ide liar. 3. Bangun ide yang satu terhadap ide lainnya. 4. Tetap fokus pada topik brainstorming. 5. Satu pendapat pada satu kesempatan. 6. Visualkan.
7. Jumlah ide sangat penting. Dari segi teknis pelaksanaan brainstorming sendiri, dibagi menjadi 3 metode, yaitu 1. Teknik round robin, pengumpulan ide secara berurutan. 2. Teknik closed loop, pengumpulan ide secara tertutup. 3. Teknik popcorn, pengumpulan ide secara terbuka dan spontan. Setelah kita mendapatkan banyak ide hasil dari brainstorming, maka langkah selanjutnya di tahap ideate adalah menentukan ide-ide mana saja yang paling berdampak terhadap problem statement yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebelum ide-ide tersebut kita tetapkan, maka harus dilakukan proses pengelompokan dan pemfokusan dari ide tersebut. Ada beberapa teknik dan tools yang dapat digunakan pada proses ini seperti 1. Posit voting or dot voting. 2. 4 categories method. 3. STAMPER. 4. Idea Affinity Maps. 5. Now Wow How Matrix. 6. 6 Thinking Hats. 7. Idea Selection Criteria. Teknik dan tools tersebut tidak harus digunakan semua, namun bisa dikombinasikan antara satu tools dengan tools yang lainnya agar didapatkan ide terbaik melalui proses yang lebih komprehensif. Perlu diperhatikan juga bahwa penentuan ide terbaik harus mempertimbangkan keseimbangan aspek kebaruan ide dan relevansinya terhadap problem statement. Ketika akan menentukan ide terbaik, juga harus mempertimbangkan apakah ide terbaik tersebut dapat dibuat prototipenya dengan mudah dan cepat. Hal tersebut penting karena jangan sampai idenya bagus, tapi kita kesulitan dalam memvisualkan ke konsumen atau pengguna. Demikianlah penjelasan mengenai design thinking tahap empathize, tahap divine, dan tahap ideate. Semoga bermanfaat. Terima kasih.